Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Para peserta pembelajar, pada pertemuan ini kita akan bahas topik yang berjudul gaya hidup atau lifestyle dari tinjauan sosiologi ekonomi. Para peserta pembelajar, bahwa ekonomi modern sekarang ini berkembang sangat pesat dan Indonesia adalah negara yang termasuk mendapat pengaruh dari ekspansi ekonomi modern tersebut. Kita tahu bahwa ekonomi modern sekarang banyak dimonopoli dan didominasi oleh sistem kapitalisme, di mana korporasi-korporasi dengan akumulasi modal yang sangat besar itu mengekspansi kegiatan bisnisnya ke berbagai negara, sehingga membutuhkan pasar-pasar yang lebih luas lagi, dan para konsumen tersebut dibentuk supaya bagaimana produk-produk dari korporasi global tersebut laku di pasaran dan menjadi bagian dari hidup para konsumen. Nah, para peserta pembelajar, gaya hidup merupakan salah satu buah dari ekspansi kapital dan industri budaya. Modernitas mengkonstruksi sebuah gaya hidup untuk dijadikan sumber nilai, orientasi, dan cara seseorang atau kelas sosial menentukan identitas dan eksistensinya. Dalam gaya hidup akan terpola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya, yang sekaligus mendiferensiasi ke dalam simbol dan kode-kode kelas sosial. Karena gaya hidup merupakan paket lanjutan dari ekspansi kapital dan industri budaya, maka gaya hidup juga berada dalam irama keseragaman global dan individualisme semu, yang ujung-ujungnya adalah kepentingan akumulasi modal dan keuntungan. Nah, para peserta pembelajar, apa sih inti dari deskripsi ini? Intinya begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa di era globalisasi sekarang ini, di mana Indonesia menjadi bagian darinya, memang banyak didominasi oleh sistem kapitalis. Apa itu sistem kapitalis? Yaitu ketika roda ekonomi banyak dikendalikan para pemilik modal. Ini biasanya adalah korporasi-korporasi yang berasal dari negara-negara maju. Disinilah mereka membutuhkan pelipatan terhadap keuntungan mereka, sehingga memperlebar pasar, dan negara-negara lain yang dijadikan objek pelebaran pasar tersebut akan di-create sedemikian rupa, akan dikendalikan, akan dikonstruksi supaya mereka berada dalam cengkraman mereka untuk melipat gandakan keuntungan. Itulah kemudian mereka menciptakan apa yang disebut dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup inilah kemudian yang menjadi pintu masuk budaya konsumerisme. Orang akan selalu mengkonsumsi, selalu membeli, selalu menggunakan terhadap barang-barang, komoditas, termasuk jasa yang mereka produk untuk dijadikan bagian dari melabeli hidup mereka. Ya, jadi kalau situasi sudah menjadi seperti ini, maka orang membeli, menggunakan sesuatu itu tidak selalu berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan sejauh mana citra atau status itu didapat ketika orang mengkonsumsi komoditas tersebut. Nah, kalau sudah kita terjebak di dalam pusaran seperti ini, maka sesungguhnya individu menjadi lenyap. Maka walaupun ada kebebasan, ada liberalisasi pasar, kita bebas untuk menentukan apa yang mau dibeli, tapi hakikatnya sesungguhnya kita tidak bebas. Maka kebebasan itu adalah semu. Karena selera-selera kita, hasrat-hasrat kita, termasuk keputusan untuk membeli, menggunakan barang tertentu, sudah dikondisikan
oleh kepentingan-kepentingan dari kapitalisme itu sendiri. Tentu caranya berbagai macam, ya, diantaranya adalah melalui iklan. Nah, inilah yang akan kita bahas para peserta pembelajar. Apa itu gaya hidup, bagaimana ruang lingkupnya, dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Nah, ini adalah sebuah skema yang saya kira menyederhanakan dari deskripsi tersebut di atas. Jadi gaya hidup itu memang pada mulanya muncul dari masyarakat konsumen, ya. Apa itu konsumen sudah dulu sudah pernah kita bahas, ya. Di mana sebuah budaya yang akhirnya melahirkan pola-pola orang untuk selalu mengkonsumsi, untuk memposisikan diri sebagai pemakai, pengguna, dan dengan menggunakan, memakai, mengkonsumsi barang-barang tersebut, dia akan mendapatkan sebuah posisi tertentu, status tertentu. Nah, inilah pada akhirnya yang akan menciptakan gaya hidup. Nah, peserta pembelajar, mari kita pahami terlebih dulu apa itu gaya hidup. Dalam kajian sosiologi, ekonomi, perilaku konsumsi dan aspek budaya seringkali dipahami sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perilaku seseorang dalam membeli produk budaya, mengkonsumsi produk budaya dan memanfaatkannya selain dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kelas, usia, gender, dan yang tak kalah penting adalah perilaku konsumsi yang dibentuk oleh gaya hidup itu sendiri. Nah, di sini ada diksi budaya. Artinya apa? Bahwa kalau gaya hidup itu menjadi pola, dilakukan terus-menerus, dan bahkan membuat peranata, menjadi peranata sosial, bahwa orang kalau memakai produk ini maka derajatnya seperti ini. Kalau orang mengkonsumsi barang tertentu dengan branding tertentu maka kelas sosialnya seperti ini. Kalau itu sudah menjadi peranata sosial, menjadi tata nilai, maka sesungguhnya gaya hidup itu sudah menjadi budaya. Makanya gaya hidup itu lekat dengan budaya. Budaya itu kan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan membentuk pola. Nah, para peserta pembelajar, gambar di samping ini menjelaskan bahwa gaya hidup itu terkait dengan persoalan citra. Bagaimana gaya hidup seseorang, maka akan seimbang dengan citra yang didapatkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa konsumsi yang sebagai awal mula dari lahirnya gaya hidup itu pada akhirnya akan tunduk di bawah kepentingan selera, tunduk di bawah kepentingan untuk pembuatan citra. Nah, disinilah orang kemudian mengkonsumsi bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tapi mengkonsumsi berdasarkan desire and want. Jadi hasrat dan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, ada beberapa pengertian gaya hidup yang disampaikan oleh para ahli. Gaya hidup adalah adaptasi individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, gaya hidup mencakup kebiasaan, pandangan, dan pola-pola respon terhadap hidup, terutama perlengkapan hidup. Bisa pakaian, cara kerja, pola konsumsi, dan mengisi waktu luang. Nah, saya bacakan terlebih dulu, nanti kita simpulkan intisarinya. Oleh Cheney, gaya hidup diartikan sebagai pola-pola tindakan yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Kemudian pengertian berikutnya, gaya hidup adalah cara manusia memberikan makna pada dunia kehidupannya, membutuhkan medium dan ruang untuk mengekspresikan, ya, makna tersebut. Di dalamnya terdapat citra yang mempunyai peran yang sangat sentral. Gaya hidup adalah ciri sebuah dunia modern atau modernitas. Artinya, siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Gaya hidup adalah sesuatu yang sifatnya individual. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari pengertian gaya hidup ini,
ada diksi atau ada istilah-istilah kunci di sini, yaitu sosialisasi, membedakan, mengekspresikan, dan modernity. Nah, dengan demikian, gaya hidup itu memang terkait dengan konteks interaksi sosial. Gaya hidup itu muncul dalam hubungan-hubungan milieu tertentu, dalam konteks sosial tertentu. Nah, karena gaya hidup itu memang sebuah tindakan atau perilaku yang terpola tertentu, kemudian mendudukkan orang dalam posisi tertentu pula. Nah, disinilah kemudian individu itu tenggelam. Karena apa yang dilakukan individu, termasuk membeli, mengkonsumsi, dan lain-lain, itu orientasinya bukan untuk dirinya sendiri sesungguhnya, tapi untuk mendapatkan citra, untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Nah, di sini kemudian makanya kapitalisme itu berkepentingan membentuk budaya, menghegemoni, menguasai budaya tertentu supaya apa? Individu itu tidak memiliki otonomi. Keputusan dia untuk membeli, keputusan dia untuk mengkonsumsi lebih karena dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan kapitalisme itu sendiri. Dan itu membutuhkan milieu, membutuhkan lingkungan. Ya. Jadi inilah mengapa gaya hidup itu akhirnya diburu oleh setiap orang. Ya. Nah, bagaimana teorinya? Pertama, saya merujuk pada hipotesanya George Simmel tentang filosofi uang. Mungkin para peserta pembelajar dulu pernah saya jelaskan mengenai distribusi, ya. Di situ ada filosofi uang oleh George Simmel. Itu mengingatkan kembali dengan penjelasan demikian. Dengan kualitasnya yang menjadi alat tukar umum, uang muncul sebagai sebuah alat universal yang ditujukan untuk semua pemakaian. Uang membuka berbagai kemungkinan tindakan baru dan memungkinkan masing-masing orang merealisasi tujuan akhir yang khas. Pemakaian uang akan memberikan masalah pada makna mendalam seperti yang kita berikan kepada kehidupan. Pergeseran fungsi dan makna uang dalam ekonomi modern. Pertama adalah uang sebagai tujuan, ya. Uang menjadi tujuan utama karena dianggap menentukan makna. Uang akan mengasingkan tujuan lain seperti keluarga dan agama. Kedua, uang menciptakan kecenderungan psikologis dengan memiliki karakteristik seperti tamak, angkuh, kikir, suka berfoya-foya atau hedonis, miskin dan kekurangan. Uang menjadikan segala benda bisa diperbandingkan. Dan ketiga, uang berpartisipasi dalam pembentukan gaya hidup. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana konsep George Simmel ini, intinya adalah bagaimana fungsi uang menggantikan segalanya. Barangkali kalau dalam filosofi Jawa ada istilah duit kui Gusti Allah katon. Uang itu bagaikan Tuhan yang menjelma. Dan kalau kita amati di dalam sistem ekonomi modern, di dalam perilaku budaya kita akhir-akhir ini, di mana dikuasai oleh kapitalisme global, maka memang benar adanya bahwa dengan uanglah segalanya bisa tercipta. Kekuasaan, harga diri, status, citra, dan apapun. Bahkan agama sekalipun ada kalanya bisa dibeli dengan uang. Nah, inilah yang menjadi problem, di mana uang menggeser banyak makna. Uang yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka menjadi makna, menjadi penentu makna. Nah, disinilah kemudian orang akan terobsesi bagaimana memiliki uang. Karena fungsi strategisnya uang inilah kemudian uang itu akhirnya menjadi tujuan, menjadi perburuan. Banyak cara dilakukan supaya orang bisa bagaimana menumpuk uang sebanyak-banyaknya. Dan disinilah kemudian persoalan etik menjadi hilang. Bahwa rezeki harus halal, bahwa uang harus didapatkan dengan cara-cara yang benar menjadi tereliminasi oleh keinginan mendapatkan banyak uang. Nah, disinilah kemudian ekonomi modern muncul, kemudian pasar uang dan lain sebagainya. Nah, inilah pada akhirnya yang orang akhirnya sangat berhimpit dengan gaya hidup. Karena apa? Gaya hidup itu
hanya bisa dipenuhi dengan uang. Ya, jadi inilah tesis pertama yang dikemukakan oleh George Simmel. Nah, fungsi uang dalam membentuk gaya hidup masyarakat menurut Simmel dimanifestasikan dalam 3 konsep. Ya, pertama adalah soal jarak, kedua ritme, ketiga simetri. Apa maksudnya? Jarak itu maksudnya adalah karakter uang yang bersifat mobile dan impersonal. Mobile itu bergerak terus, dinamis, ya. Impersonal itu tidak bersifat fisik, individual, tidak, tapi lebih bersifat sistem yang cenderung mendukung terjadinya asosiasi yang berjarak dan berada dalam kepentingan yang sangat terbatas. Uang memungkinkan terjadinya koeksistensi daerah-daerah aglomerasi yang besar, di mana orang tidak perlu melibatkan seluruh personalitasnya dalam pertukaran-pertukaran sosial. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa uang menjelma, akhirnya uang itu melipat fisik, ya, bahkan jarak, waktu, benda-benda itu terlipat oleh uang. Makanya di dalam sistem ekonomi modern, kepemilikan itu tidak harus hadir. Ada yang namanya saham, maka perusahaan, pengusaha sekarang itu yang banyak meraup untung berlipat itu bukan dalam pengertian orang yang banting tulang memimpin langsung perusahaan, tapi orang yang memiliki saham. Ya, inilah yang membuktikan bahwa uang itu lebih berkuasa dari kerja-kerja real. Ya, siapa yang menguasai sistem keuangan itulah yang akan memegang kendali sistem ekonomi modern. Anda bisa lihat bahwa negara-negara yang maju itu bukan negara yang sesungguhnya rajin bekerja, tapi negara yang mampu korporasinya itu mendominasi sistem keuangan. Kita tahu Singapura itu punya apa? Deposit alamnya sangat terbatas, tapi dia menguasai sistem keuangan hampir di seluruh dunia. Itu pertama. Kedua adalah ritme. Ya, ritme itu tentang jarak waktu, ya. Uang cenderung mempercepat dan mengatur ritme masyarakat, terutama dalam masalah ekonomi, karena pembentukan sistem moneter akan mempercepat terjadinya pertukaran. Itulah kalau Anda berkecimpung di dalam sistem keuangan, termasuk pasar uang, saham, dan lain-lain, waktu adalah uang, itu betul, ya. Jadi kalkulasi menghitung tentang ritme waktu, timing itu menjadi sangat penting karena nilai uang itu sangat ditentukan keputusan yang tepat. Momentum itu menjadi sangat menentukan, ya, karena apa? Karena uang itu mengatasi ruang. Jadi dia bisa loncat dalam sekian super detik yang sangat cepat perubahannya. Saham-saham itu perubahannya adalah detik, ya. Jadi makanya orang kalau menjadi pialang itu waktunya sedemikian berharga. Kemudian simetri. Dengan homogenisasi pasar karena penurunan harga barang mewah, berarti uang ikut berpartisipasi dalam memperbandingkan kelas-kelas sosial, menumbuhkan fenomena-fenomena peniruan, imitasi, dan membedakan serta menekankan pengaruh cara tipikal masyarakat urban. Maksudnya adalah karena pasar itu sudah dikuasai oleh kelompok siapa yang menguasai uang, pasar uang sudah terhegemoni itu terkuasai, maka apapun bisa dilakukan sesuai dengan kehendak penguasa uang itu sendiri. Maka dari sini orang akan berlomba-lomba bagaimana bisa meniru para pemilik modal, para penguasa uang itu yang dijadikan trendsetter dalam gaya hidup. Kiblat dari perilaku hidup, termasuk cara-cara berkonsumsi, itu akan meniru-niru siapa yang menguasai modal dalam bentuk uang ini. Itulah kemudian kelas-kelas yang disebut dengan leisure class, kelas-kelas jet set itu yang mengkonsumsi barang-barang mewah, ya, luxury consumption yang dulu pernah kita bahas mengenai konsumsi, itu akan menjadi kiblat yang akan menjadi referensi di dalam menentukan berkonsumsi, ya. Kalau dia tidak mampu secara keuangan, maka dia akan ada level berikutnya yaitu KW1, KW2 dan berikutnya. Yang penting dia meraih citra dari gaya hidup tersebut walaupun palsu sekalipun. Nah, inilah turunan dari filosofi uang menurut George Simmel yang sangat mempengaruhi dan mengendalikan pola gaya hidup. Kemudian kedua,
Teori kedua adalah oleh Baudrillard ya. Ini seorang filosof abad postmodern. Baudrillard memandang objek konsumsi sebagai sesuatu yang diorganisir oleh tatanan produksi, atau dalam arti lain kebutuhan dan konsumsi adalah perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Dia memandang sistem objek konsumsi dan sistem komunikasi pada dasar periklanan sebagai pembentukan sebuah kode signifikasi yang mengontrol objek dan individu di tengah masyarakat, seperti yang dipahami Genusco dalam bukunya Ritzer ya. Klaim sentral Baudrillard adalah bahwa objek menjadi tanda atau sign yang nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode. Ketika kita mengkonsumsi objek, maka kita mengkonsumsi tanda, dan dalam prosesnya kita mendefinisikan diri kita. Nah, apa intisari dari tesisnya Baudrillard ini? Apa yang disebut dengan kode. Jadi barang maupun jasa yang dikonsumsi orang yang sudah keranjingan gaya hidup, sesungguhnya nilai guna itu bergeser menjadi nilai sekunder. Ya. Nilai inherent atau nilai utama dalam sebuah barang maupun jasa itu adalah kode-kode, bukan pada barang itu sendiri. Maka nilai ekonomi tidak disandarkan pada proses-proses kalkulasi produksi barang dan jasa. Seperti ada makanan yang harganya satu porsi 1 juta contohnya. Mungkin bahan bakunya sebetulnya tidak sampai segitu. Atau sepotong baju harganya sampai 100 juta. Sebetulnya nilai dasar dari baju tersebut mungkin bahan dasarnya tidak sampai segitu, termasuk proses produksinya. Tetapi karena barang tersebut sudah menjadi kode, sudah menjadi sign yang bisa mengirim pesan tentang citra tertentu, maka yang dibeli sesungguhnya bukan barangnya, tapi citra itu sendiri. Nah, inilah yang menurut Baudrillard, kode-kode signifikansi ini digelontorkan, disiarkan oleh apa yang disebut dengan iklan. Nah, iklan inilah yang kemudian membentuk persepsi, membentuk cara pandang terhadap sebuah barang maupun jasa. Jadi barang maupun jasa yang dikonsumsi oleh seseorang itu bukan nilai gunanya, yang diambil adalah kode-kodenya, tanda-tandanya. Dengan memakai barang tersebut atau jasa tersebut, orang akan dilabeli oleh kode-kode tertentu. Nah, inilah maksud dari tesisnya Jean Baudrillard mengenai pertukaran simbolik terhadap konsumsi. Nah, sama halnya dengan gaya hidup yang menjadi sebuah simbol dari masyarakat. Kaum kapitalis menciptakan sebuah ruang belanja serbaguna, nah, mall ya. Mungkin dalam perkembangan sekarang mall di sini tidak melulu dalam bentuk fisik, sekarang dalam bentuk marketplace, kemudian di dunia maya ya, di dunia e-commerce, di situ mungkin sudah bersifat virtual dan digital, di mana bangunan ini memberi tanda pada orang di dalamnya. Shopaholic ya, hedonis, instan, elit adalah nilai-nilai yang dikonstruk oleh tanda ya. Etalase merek seperti Matahari, Ghost dan lain-lain, walaupun ini sebagian sudah runtuh ya oleh proses digitalisasi ekonomi. Membedakan kelas konsumennya dilihat dari varian produk, nama, model, harga, dan interior ruang. Nah, inilah yang bagian dari bagaimana mengkonstruksi gaya hidup. Nah, Baudrillard menyelidiki dunia fashion sebagai sebuah paradigma dominasi kode. Dalam fashion, semua yang kita lihat adalah permainan sederhana penanda-penanda. Fashion diciptakan tidak menurut determinasinya sendiri, melainkan dari model itu sendiri. Itu sebabnya ia tidak pernah diciptakan, tetapi selalu dan serta-merta direproduksi. Fashion menciptakan apa yang disebut postmodern pastiche ya. Modernitas adalah sebuah kode dan fashion adalah lambangnya. Nah, kita bisa ambil sebuah contoh ya. Makanya di dalam contoh industri kuliner ya. Sekarang itu orang makan bukan kepentingan untuk bagaimana menghilangkan rasa lapar atau bagaimana memasukkan nutrisi
makanan supaya menjadi energi. Orang makan sekarang lebih dilabeli dengan gaya hidup tertentu. Makanya kalau kita melihat dalam bisnis kuliner contohnya, penting sekarang itu sejak dari menamai menu, kemudian tata ruang, gaya pelayanan, itu menjadi penting karena termasuk cara penjualan ya, itu sangat menentukan bagaimana mencitrakan gaya hidup. Begitu juga hal yang lain ya, seperti yang dicontohkan oleh Baudrillard ini adalah tentang fashion. Baju sekarang fungsi utama sebagai pelindung dari cuaca untuk menjaga kesehatan menjadi hilang, tergantikan oleh fashion, oleh lambang-lambang, oleh gaya ya. Karena model itu menjadi lebih utama dari nilai keamanan atau kesehatan itu sendiri. Nah, inilah dasarnya dari gaya hidup. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Ini menurut Armstrong ya. Faktor internal ya, bagaimana gaya hidup seseorang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan dalamnya sendiri. Seperti sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Tentu semua ini dibentuk dari bagaimana pencarian referensi oleh individu yang bersangkutan. Apa yang dibaca, bagaimana proses pendidikan di dirinya sendiri ya, hasil dari refleksi pribadi termasuk personalitinya bagaimana. Itu menentukan gaya hidup secara internal. Tapi juga tidak kalah pentingnya gaya hidup itu ditentukan juga oleh faktor eksternal. Dan menurut saya ini yang lebih dominan sebetulnya. Yaitu kelompok referensi, siapa yang menjadi rujukan, siapa fan-nya, siapa tokoh yang dikagumi, ya, yang menjadi referensi, trendsetternya siapa. Kemudian bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kelas sosialnya, dan bagaimana lingkungan budayanya. Inilah yang akhirnya akan membentuk bagaimana gaya hidup itu sendiri. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, para peserta pembelajar, ini saya kira skema yang menjelaskan tentang bagaimana gaya hidup menurut Adorno ya. Ketika seseorang mengonsumsi sesuatu bukan sekedar karena ingin membeli fungsi pertama atau yang disebut dengan fungsi inherent ya, atau dari produk yang dibelinya, tetapi sebetulnya ia juga berkeinginan untuk membeli fungsi sosial lain yang disebut Adorno sebagai ersatz, nilai pakai kedua sebuah produk. Jadi kalau kita mengkonsumsi atau memakai sebuah barang maupun jasa, sesungguhnya bukan karena nilai guna, nilai utama dari barang tersebut, tetapi adalah nilai ersatz atau nilai fungsi sosialnya. Dengan barang ini, dengan jasa ini kita akan mendapatkan citra sosial apa. Nah, inilah yang menyebabkan adanya gaya hidup. Nah, para peserta pembelajar, ini sekedar ilustrasi saja. Maaf, secara gender saya memilih gambar-gambar perempuan, bukan berarti laki-laki tidak memiliki hasrat gaya hidup ya, tapi sekedar contoh saja, memang perempuan sering sekali jadi objek paling strategis soal gaya hidup ya, karena biasanya secara psikis perempuan di dalam menentukan tindakan membeli atau mengkonsumsi sesuatu biasanya kalkulasinya lebih bersifat psikis ya, tidak merupakan pertimbangan rasional atau logika, tapi lebih bersifat psikis biasanya. Makanya perempuan itu biasanya jadi sasaran empuk untuk iklan dan gaya hidup. Membeli barang atau berbelanja bukan lagi suatu transaksi ekonomi sederhana, melainkan lebih merupakan interaksi simbolis di mana individu membeli dan mengonsumsi kesan. Karenanya membeli sebuah produk bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan mimpi, hasrat, identitas, dan komunikasi yang menjadi bagian dari budaya pop. Nah, ini dikemukakan oleh Story. Jadi itulah bagian dari tambahan penjelasan apa itu gaya hidup. Nah, bagaimana habitat perkembangan gaya hidup ya? Gaya hidup itu memang memiliki ruang lingkup yang berlapis-lapis ya. Sejak dari proses globalisasi ya, di mana akhirnya dunia terlipat ya, di mana dunia saling berhubungan, saling tergantung dan saling mempengaruhi. Dari globalisasi inilah kemudian akan melahirkan pasar bebas.
Tiba-tiba seluruh negara di dunia ini pasarnya terintegrasi, dan sekarang ini di era pasar bebas ini antara negara satu dengan negara lain saling terhubung pasarnya, dan negara menjadi semakin minimal perannya. Hukum-hukum pasar lebih dominan daripada hukum positif sebuah negara. Kemudian di sini kemudian melahirkan masyarakat konsumsi, sebuah budaya yang menjadikan tindakan melakukan apapun berdasarkan dari budaya pop. Apa yang tren, apa yang populer, apa yang trending topik, apa yang viral, itu lebih menjadi pola-pola orang menentukan tindakan. Kemudian di sinilah kemudian lahir yang namanya gaya hidup. Nah, apa ciri-ciri pusaran gaya hidup itu? Atau tanda-tanda dari gaya hidup itu apa? Pertama adalah culture of spectacle. Apa maksudnya? Culture of spectacle itu adalah sebuah budaya yang penting itu penampakan. Yang penting itu adalah persepsi orang. Yang penting itu pandangan orang lain. Jadi disinilah kemudian orang akan lebih berorientasi pada apa yang muncul di permukaan. Jadi sebuah budaya spektakel, budaya untuk pamer dan lain sebagainya. Nah, itu pertama. Kedua adalah muncul yang namanya dandy society, masyarakat pesolek, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam gaya hidup modern, orang akan lebih mengutamakan penampilan, ya. Bisnis-bisnis facial, ya, salon, kemudian fashion. Kalau Anda alat transportasi, ya nanti modifikasi mobil, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian image, ya, soal citra, pandangan orang lain, ya, soal status dan lain sebagainya, itu sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah lookism, apa yang nampak, ya, hampir sama, ya, apa yang terlihat apa namanya menarik, ya, mengundang citra. Makanya kalau kita lihat dalam perilaku berkonsumsi sekarang ini, intinya adalah apa yang terlihat oleh indera, ya. Tidak peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Yang penting dia bisa menampakkan citra tertentu, dipersepsikan dalam kelas-kelas tertentu, itulah yang diburu di dalam perilaku membeli atau berkonsumsi masyarakat sekarang. Nah, bagaimana dampaknya gaya hidup? Tentu gaya hidup ini memiliki pengaruh, ya. Terutama yang bersifat negatif. Di sini saya identifikasi. Pertama adalah dampaknya secara sosiologis menyebabkan peran simbol-simbol modernitas yang bersifat material tentu saja sebagai penentu struktur sosial. Kalau dulu di masyarakat kita, kasta atau katakanlah stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial itu didasarkan pada kualifikasi tertentu. Contohnya kalau di desa orang dihormati lebih karena mungkin ilmunya, karena karismanya, karena ketokohannya, atau karena peran-peran sosialnya. Tapi di era gaya hidup ini, di mana materialisme mendominasi, maka orang diklasifikasi berdasarkan kepemilikan benda-benda, merek-merek tertentu, ya. Jadi sejak dari perabot-perabot rumah tangga, termasuk rumah itu sendiri, alat transportasi, dan ini akan menentukan status dan derajat sosialnya, dan sekaligus nanti akan mempengaruhi pola-pola interaksinya. Nah, itu pertama dampaknya. Jadi materi menjadi penentu dari struktur sosial. Kedua, secara ekonomi menjadi lebih konsumtif dan boros. Nah, ini tentu saja karena orang membeli atau mengkonsumsi sesuatu bukan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, tapi lebih berdasarkan hasrat dan obsesi, ya, berdasarkan mimpi-mimpi, berdasarkan citra-citra yang ingin diraih. Itu pasti akan menyebabkan boros. Ketiga, secara politik menyebabkan ketergantungan terhadap negara-negara maju. Nah, ini tentu terjadi di negara-negara yang posisinya di globalisasi ini sebagai pasar. Nah, seperti negara kita mungkin ada kecenderungan kita ini menjadi objek dari ekspansi kapitalisme. Ini menyebabkan negara kita
lebih menyukai sebagai konsumen. Maka ini akan menyebabkan ketergantungan ya terhadap komoditas-komoditas yang diproduk dari negara maju. Keempat, secara kebudayaan menyebabkan pudarnya budaya tradisional oleh budaya pop. Nah, kita tahu bahwa globalisasi itu dimenangkan oleh kapitalisme, oleh modernisme, dan itu adalah dari barat. Maka bersamaan dengan gaya hidup seperti ini, maka lambat laun akan menggusur, akan memarginalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam bentuk budaya adalah tradisi dan adat istiadat. Maka budaya-budaya tradisional itu akan tergeser oleh pop culture ya. Mungkin barangkali masih ada ruang terhadap budaya tradisional ketika mampu bertransformasi. Tapi ini akan sulit dilakukan ketika ruang-ruang publik termasuk sistem pasar dimonopoli oleh budaya modern dan kapitalisme. Ini menjadi semakin rumit memang. Kemudian yang terakhir adalah menurunnya daya tahan tubuh sehingga menjadi mudah sakit. Nah, ini yang mungkin kita hadapi sekarang. Mengapa di era pandemik sekarang ini sebetulnya yang berbahaya bukan pandeminya, tapi imun tubuh kita. Ketika sistem kekebalan tubuh kita rusak atau menurun, sebetulnya penyakit seremeh apapun menjadi berbahaya. Dan ini bisa terbentuk karena pola hidup masyarakat modern memang tidak sehat. Seperti jam tidur yang tidak tepat ya, di mana udara yang tidak begitu bagus, mestinya kita istirahat di atas jam 9 malam justru begadang ya, karena banyak hiburan, aktivitas-aktivitas malam hari ini menyebabkan gaya hidup seperti ini tentu tidak sehat. Begitu juga pola konsumsi makanan. Kita sebagai masyarakat agraris yang melimpah namanya hasil laut, ikan, kemudian sayur-sayuran, air, mestinya itu adalah banyak vitamin, protein, nutrisi, justru digantikan oleh junk food. Makanan-makanan cepat saji yang berbahan baku sebetulnya tidak begitu sehat, hasrat kita dirangsang oleh rasa gurih, rasa nikmat, tapi sebetulnya itu mengandung bahan kimia. Kita lebih menyukai makanan yang cepat disajikan daripada dengan proses yang sehat. Nah, ini tentu akan merusak sistem imun tubuh kita, dan kalau ada penyakit seremeh apapun, termasuk virus, termasuk bakteri, maka itu akan melemahkan tubuh kita. Nah, inilah termasuk dampak yang terjadi ketika gaya hidup itu terjadi, termasuk dampak lingkungan ya. Nah, jenis-jenis penyakit ini sekedar contoh saja yang akibat dari gaya hidup yang tidak sehat seperti sekarang ini, seperti diabetes, kemudian osteoporosis, kanker jantung, gagal ginjal, stroke, hipertensi, obesitas, fatty liver, kemudian skizofrenia, HIV dan AIDS. Dan inilah contoh-contoh dari akibat dari gaya hidup. Nah, para peserta pembelajar, mungkin ini sekedar tip atau bagaimana kiat untuk bisnis yang cepat mengakomodasi lifestyle. Para peserta pembelajar untuk kepentingan prodi manajemen di dalam kajian bisnis, gaya hidup itu tidak mungkin atau bukan berarti untuk ditolak ya. Tetapi bagaimana ditransformasi. Maka kalau kita bisnis di zaman gaya hidup seperti ini, maka justru gaya hidup itu dijadikan cara untuk bagaimana mensukseskan bisnis. Maka kalau kita mau mengakomodasi itu, ada beberapa kiat yang mungkin bisa dipertimbangkan. Seperti penamaan ya. Anda menamai sebuah komoditas ya, entah itu tokonya, kalau makanan ya menunya, itu harus yang sesuai dengan lifestyle, sesuai gaya hidup sekarang. Jangan menamai hal-hal yang mungkin mengakibatkan citranya, wah namanya saja sudah tidak menarik ya, itu harus dipertimbangkan. Kedua, pewarnaan ya. Apa warna-warna yang tren, apa warna-warna yang cepat menarik konsumen, itu harus dipertimbangkan. Kemudian pencahayaan. Tergantung dari citra bisnis Anda. Apakah mau segmennya anak muda atau sifatnya terbuka atau tertutup, apakah cahayanya terang atau gelap, remang-remang atau justru bersinar, itu harus menjadi pertimbangan. Penataan ya.
bagaimana storage itu ditata yang rapi, yang bersih, yang indah, itu harus jadi pertimbangan. Termasuk juga cara pelayanan, apakah swalayan atau diantar atau bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Kemudian media iklan yang digunakan. Nah, sekarang dengan teknologi yang semakin maju, mungkin bisa dipertimbangkan melalui dunia maya, ya, melalui digital dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah tentu tak terhindarkan sekarang ini bisnis harus menggunakan teknologi informasi. Nah, itulah sekedar kiat-kiat bagaimana mentransformasi gaya hidup bukan hanya jadi masalah, tetapi justru dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis. Nah, para peserta pembelajar, sekiranya itulah yang bisa saya deskripsikan, saya jelaskan tentang gaya hidup. Tentu ini berkaitan dengan fenomena keseharian perilaku budaya kita, maka saya harap Anda untuk mengembangkan, untuk mengkritisi, melihat situasi yang terjadi di dalam perilaku konsumsi masyarakat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon untuk diperdalam dan dikembangkan secara mandiri. Bacalah berbagai referensi dan kemudian kritisi fenomena-fenomena yang terkait dengan topik ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.